Agama saya mengajarkan agar seorang istri harus berbakti pada suaminya. Karena itu, saya hanya bisa mencoba sabar dan ikhlas. Apalagi saya tahu bahwa suami saya mengidap penyakit bipolar. Pikiran kamu sangat positif. Kamu sudah menjalankan sepenuhnya kewajiban kamu sebagai seorang istri. Walaupun suami kamu seperti itu. Kamu dandannya menor banget sih. Tapi nggak apa-apa. Aku suka kok. Kamu cantik kalau kayak gini. Iya mas, aku nggak biasa dandan. Makanya kamu harus biasain dandan dong. Kan kamu sebenarnya cantik. Kamu ngindar dari aku. Enggak mas, aku belum siap aja. Kamu tuh belum siap apa nolak aku? Istri macam apa sih kamu? Ada apa lagi mereka nih? Pak, nggak usah ikut campur. Bu, ini udah gak bisa didiemin. Papa, mereka tuh udah nikah. Biarin aja lah itu urusan mereka dalam kamar. Lagi pula setiap aku lihat Kak Dinda keluar dari kamar juga senyum-senyum aja kok. Tuh Pak, dengar. Mas, cukup mas, cukup. Istri macam apa sih kamu nih? Sudah, biarkan saja. Gak usah kita ikut campur, ya? Udah yuk. Dia selalu berhalusinasi. Katanya ia mendengar bisikan-bisikan goib. Bahkan ia berkata bahwa saya pernah bersentuhan dengan banyak laki-laki. Halusinasi berlebihan yang terjadi pada suami kamu itu adalah gangguan kejiwaan yang bisa dialami oleh siapa saja. Apalagi seorang bipolar. Halo. Ampun, gak punya moral kamu. Sama laki-laki mana aja kamu mau. Yuh. Mas, aku tuh nggak pernah ngelakuin apapun sama laki-laki lain, Mas. Bohong kamu. Mas, kamu itu sadar, sadar. Aku ini istri kamu. Aku bukan perempuan yang dalam bayangan kamu. Sayang, maafin aku ya. Maafin aku ya. Udah mas, cukup mas, cukup. Sayang, please maafin aku. Sayang, Dinda. Din, jangan pergi, Dinda. Dinda, kamu kenapa? Ma, tolongin aku, Ma. Mas Rahmat kasar banget sama aku takut. Anak saya kasar sama perempuan. Nggak mungkin ya. Saya lebih kenal anak saya ketimbang kamu. Kayaknya kamu deh yang cari masalah sama suami kamu. Enggak, Ma. Aku nggak kayak gitu, aku nggak bohong. Dinda, harusnya kamu tuh bersyukur ya bisa dinikahi sama Rahmat. Kamu tahu, Rahmat itu tipikal laki-laki yang susah jatuh cinta. Jadi, Mama juga sebenarnya heran kenapa dia bisa pilih kamu. Atau jangan-jangan cuma alasan kamu aja ya ngejar-ngejar Rahmat. Karena kamu cuma ngejar hartanya aja.
Kamu kok di luar? Aku kan nungguin kamu di kamar. Tuh kan, suami kamu tuh baik. Sepertinya kamu ya yang harus belajar nurut sama suami kamu. Sudah, masuk sana. Ayo sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Jangan bodoh, Lila. Bukan kamu yang seharusnya pergi dari sini. Aku tuh udah gak kuat lagi, Ma. Semenjak Mas Rahmat itu bawa istrinya ke sini, mereka tuh ribut terus tiap hari. Bisa ikutan gila aku lama-lama kalau di sini. Tapi bukan kamu yang harusnya pergi dari sini. Harusnya istrinya kakak kamu itu yang pergi dari sini. Dia tuh gak becus ngurus kakakmu. Semenjak dia menikah sama kakak kamu, kakakmu itu semakin gak bisa tenang. Coba saja sejak awal Dinda tahu kalau Rahmat itu bipolar, pasti nggak akan terjadi pernikahan. Dan pasti nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Tinggal kita bawa Rahmat ke psikiater. Selesai. Aku nggak rela kalau anakku yang harus pergi dari sini. Dinda! Din, tunggu Din. Astagfirullahaladzim. Aku mohon kamu jangan pergi. Mas, kamu tuh gak bisa berubah. Kamu selalu aja kasarin aku. Aku janji, aku bakal berubah. Mas, aku tuh udah capek ya denger janji kamu. Kalau aku gak pergi, kamu itu gak akan pernah berubah, Mas. Kamu tuh istri aku ya. Kamu harus nurut sama aku. Sekarang kita pulang. Pulang. Jangan berani ngelawan aku. Sini. Pulang. Sini. Sini. Rahmat, Dinda itu istri kamu. Tidak sebaiknya kamu perlakukan istri kamu seperti itu. Sayang. Sayang. Maafin aku ya. Makanya kamu harus nurut sama aku. Aku kan suami kamu. Dinda, anakku tuh bisa kasar sama kamu. Ya karena kamunya itu suka ngelawan dan nggak bisa dibilangin. Kalau nggak mau dikasari, ya nurut dong. Tuh, kamu dengerin apa kata mama aku ya. Sekarang kita ke kamar ya. Yuk. Sini, sini. Bertahun-tahun saya bertahan untuk menutupi semua aib suami saya dan berharap akan ada mukjizat datang untuk merubah suami saya. Orang tua kamu datang tuh. Awas kamu ya cerita macam-macam. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Ya, Rahmat. Dinda, Ibu kangen banget sama Dinda. Kamu sehat kan, sayang? Sehat, Bu. Bagaimana acara bulan madu kalian? Baik-baik aja kan? Baik kok Pak, semuanya aman. Ya kayak pengantin baru aja. Alhamdulillah. Kenapa kamu, Nak? Kok kamu kayak yang sedih sekali? Ada apa? Bu Halimah, Pak Dimas, apa kabar? Baik, Dinda ini menangis bahagia dong tentunya. Dapat suami yang baik, ya kan? Sekarang lihat, sudah pindah ke rumah sendiri. Syukur alhamdulillah kalau gitu. Dinda, kamu harus bersyukur dan menjaga pernikahan kalian. Bener nggak ya? betul Dinda.
Udah yuk kita pulang duluan aja, nggak usah nungguin Mas Rahmat. Iya, iya, iya. Dinda, mereka buru-buru banget sih. Memangnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok Bu, Pak. Mungkin mereka lagi ada urusan yang penting aja, jadi buru-buru deh. Dinda, ayah sama ibu sudah memutuskan untuk bermalam di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Boleh kan, Din? Nah, Rahmat, boleh kan? Boleh. Nggak apa-apa kan, Mas? Aku mau ngomong dulu sama kamu. Orang tua kamu ngapain sih nginep di sini? Kayak nggak punya rumah aja. Kan udah tahu rumah kita sempit. Ya Allah, Mas. Sekarang itu kan udah malam. Mereka berdua pasti udah kecapean. Lagian mereka kan nginep cuma 1 malam, Mas. Mereka tuh nyusahin aja sih kerjaannya. Tahu diri. Astagfirullahaladzim. Mas, aku janji sama kamu. Mereka berdua besok pagi pasti udah pulang. Oke. Tapi 1 malam aja ya. Awas kalau besok mereka belum pulang. Ini Mas tehnya. Makasih ya. Kamu tuh yang mau mancing emosi aku ya? Ini apa-apaan nih teh nggak manis kayak gini? Kan aku udah bilang sama kamu, kalau aku minum teh, gulanya harus 1 sendok pas. Nggak kurang, nggak lebih. Ini apa-apaan teh nggak manis kayak gini? Ya udah, aku minta maaf. Biar aku tambahin aja gulanya ya. Udah, nggak perlu. Kamu kenapa, Dinda? Nggak apa-apa kok, Bu. Memang aku yang salah. Biasanya aku bikinin tehnya itu takaran gulanya pas. Ini salah. Iya, tapi terus suami kamu mau kemana, Din? Mas Rahmat? Mas Rahmat kok kesini? Kenapa emangnya kalau gua kesini? Lo ngelarang-larang gua? Enggak Mas, bukan gitu. Maksud aku... Rahmat, maksudnya Nila, kamu kan sama istri kamu sudah pindah dari sini. Ya kan Nila ya? Percuma, Ma. Punya istri nggak becus kayak gitu. Bikin teh aja ini nggak bisa. Sekarang orang tua yang malah nginep lagi di rumah. Kenapa mereka nginep di rumah kamu? Ya mana aku tahu. Kamu. Astagfirullahaladzim. Cepet. Rahmat. Bikinin aku teh kayak biasa. Udah punya istri, masih aja bolak-balik ke sini. Sabar ya sayang ya. Cepat. Rahmat, sabar. Dinda, ayah sama ibu pulang dulu ya. Iya, Bu. Ibu sama Bapak hati-hati ya. Oh iya, Dinda. Sampaikan salam Bapak sama suami kamu ya. Karena suami kamu kan lagi nggak ada di rumah. Iya, nanti Dinda sampaikan. Soalnya Mas Rahmatnya kan lagi lembur di kantor. Dinda, tapi kamu tidak ada masalah apa-apa kan dengan Rahmat? Enggak kok, Bu. Rumah tangga kami baik-baik aja. Alhamdulillah. Bapak pulang dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dasar lo ya, gak becus ngurus suami. Orang tua gue itu ngurusin lo buat nikah sama Mas Rahmat, biar lo ngurusin dia. Ini malah lo biarin balik ke rumah. Ya, tapi kan aku nggak pernah bisa untuk melarang Mas Rahmat pergi. Lo gak usah alasan deh lo. Sekarang udah jelas kan, lo itu cuma ngincar harta keluarga gue, ya kan? Ya Allah. Aku tuh nggak pernah punya pikiran seperti itu. Dasar sih nggak tahu diri. Urusin untuk suami lo. Dinda. Dinda. Sini kamu. Aduh. Pergi lo.
Pergi! Ngapain kamu pergi sama laki-laki lain? Mas, nggak kayak gitu, dengerin aku dulu. Aku tuh mau nyamperin kamu. Soalnya kemarin kan kamu nggak pulang dan Nila bilang kamu ada di rumah ibu kamu. Gak usah bohong kamu. Aku udah lihat sama mata kepalaku sendiri. Kamu mau pergi sama laki-laki lain kan? Ya Allah Mas, kamu nih ngomong apa sih? Aku tuh beneran mau nyamperin kamu ke rumah ibu kamu. Ngapain kamu nyamperin aku, ha? Emang aku anak kecil? Mas, adik kamu Nila datang ke rumah dan minta aku untuk jemput kamu pulang lagi ke rumah. Kamu gak usah nyalain adik aku ya. Nyalain orang lain lagi kamu. Ayo sini, masuk, masuk. Ayo, masuk.